Swastiastu, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Sembiring dengan NIM 2205531138. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang general vector space. Saya mengambil referensi dari linear algebra step by step by Kuldep-Singh. Yang pertama kita akan membahas tentang dimensi. Apa arti dimensi? Dimensi biasanya mengacu pada ukuran suatu objek dalam arah tertentu. Misalnya tinggi dan diameter silinder adalah dimensi silinder. Untuk yang pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan dimensi ruang vektor? Definisi dimensi adalah jumlah vektor baris atau sumbu yang diperlukan untuk menggambar ruang vektor V yang diberikan. Masuk ke contoh, berapakah dimensi R kuadrat dan R pangkat 3 evaluasi dimensi R pangkat N? Pertama, berapa dimensi R pangkat 2? Dua vektor E1 dan E2 diperlukan untuk basis R pangkat 2. Oleh karena itu, dimensi R pangkat 2 adalah 2. Yang kedua, berapakah dimensi dari R pangkat 3? Demikian pula, memiliki vektor satuan E1 sama dengan 1, 0, 0 pangkat T. Untuk E2, 0, 1, 0 dipangkatkan T, dan untuk E3, 0, 0, 1 dipangkatkan T. Dalam arah sumbu X, Y, dan Z berturut-turut merupakan basis natural dari R pangkat 3. Oleh karena itu, dimensi dari R pangkat 3 adalah 3. Yang ketiga, berapakah dimensi R pangkat N? Dari bagian terakhir, kita dapatkan bahwa N vektor sama dengan E1, E2, E3 sampai En membentuk basis alami untuk R pangkat N. Jadi dimensi R pangkat N adalah N. Lanjut ke bagian kedua, finite dimensional vector space. Apa yang dimaksud dengan ruang vektor dimensi hingga? Ini adalah ruang vektor V yang memiliki sejumlah vektor terbatas pada basisnya. Dapatkah Anda memikirkan ruang vektor berdimensi berhingga? Ruang vektor includian R kuadrat, R pangkat 3, dan R pangkat 4 sampai Rn. Apakah ada contoh lain dari ruang berdimensi hingga? Himpunan P2 adalah himpunan P2 dari polinomial berderajat 2 atau kurang. Misalnya, atau himpunan semua matriks 2 dikali 2 matriks M 2 2. Apa yang sama dengan M22? Dasar standar untuk M22 atau matriks ukuran 2 dikali 2 adalah untuk A adalah 1 0 0 1 0 0 0, untuk B 0 1 0 0, untuk C 0 0 1 0, dan untuk D 0 0 0 1. Oleh karena itu, redup matriks ukuran M ukuran 2 dikali 2 sama dengan 4 karena memiliki 4 baris di A, B, C, dan D, membentuk basis untuk matriks ukuran 2 dikali 2. Lanjut untuk bagian ketiga, subspace revisited. Subruang adalah subset S tak kosong dalam ruang vektor V yang membentuk ruang vektor yang dengan sendirinya terhadap penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang sama dengan himpunan induknya, yaitu V. Untuk contoh soal, misalkan R kuadrat adalah ruang vektor dan S adalah himpunan vektor-vektor A dan 0 dan A. Temukanlah basis untuk subruang S dan temukanlah redup S. Kita mendapatkan solusi. Setiap vektor S berbentuk yang dapat 0 dan A. Kita nyatakan dalam bentuk E2 sama dengan 0 dan 1 sebagai 0 dan A sama dengan A dikali 0 dan 1 sama dengan AE2. Lanjut ke bagian keempat, properties of finite dimensional vector space. Untuk contoh soalnya, misalkan matriks 2 dikali 2 adalah ruang vektor untuk semua matriks 2 dikali 2. Tunjukkanlah bahwa matriks berikut dapat membentuk basis untuk matriks 2 dikali 2. Untuk A sama dengan 10 03, untuk B 0120, dan untuk C 21 dan 15.
Berapakah dimensi matriks 2 dikali 2? Dimensi matriks 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita memiliki 3 matriks sehingga tidak dapat membentuk basis untuk M. Mengapa tidak? Karena redup M 4 adalah redup M dan kita membutuhkan 4 matriks sebagai basis. Oke, lanjut ke bagian 3.5, properties of a matrix. Untuk bagian pertama, row and column vector. Vektor baris suatu matriks adalah entry-entry dalam baris-baris matriks tertentu. Misalnya baris vektor dari A 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 adalah 1 2 3 dan 4 5 6 karena baris pertama matriks A memiliki entry 1 2 3 dan baris kedua memiliki entry 4 5 6. Misalkan vektor kolom A sama dengan 1 4 1 2 5 dan 3 6. Matriks A tergolong 3 vektor kolom, yaitu 1 4 2 5 dan 3 dan 6. Kami generalisasi ini dengan mempertimbangkan M dengan N matriks. Ya, untuk A kolom 1 ada A11 A21 sampai M1. Untuk kolom 2 A12 A22 sampai AM2. Untuk kolom N A1N A2N sampai AMN. Lanjut ke bagian kedua, row and column space. Ruang baris suatu matriks A adalah ruang yang direntangkan oleh vektor-vektor baris A. Dapat dilihat pada gambar, bidang yang diarsir gelap di R3 ini, R⁻3 ini adalah ruang kolom dari matriks B atau ruang yang direntangkan oleh vektor kolom C1 dan C2. Setiap vektor memiliki 3 entry bilangan real dan kita dapat menunjukkan ruang kolom dalam subruang dari vektor yang direntangkan oleh, dan C2 sebenarnya adalah sebuah ruang di R. Oke, ke bagian ketiga, basis of a row space. Untuk contoh, tentukanlah baris untuk ruang baris matriks berikut. Untuk A sama dengan 1 2 2 4. Untuk B sama dengan minus 1 3 9 minus 5 2 6. Kita mendapatkan solusi menerapkan operasi baris yang kita miliki. Untuk A 1 2 2 4 menjadi R sama dengan 1 2 0 0. Untuk yang 1 2 nya adalah baris tidak ada 0. Untuk vektor 1 2 adalah baris untuk ruang baris A. Bisa dilihat pada gambar basis vektornya, dan ini adalah garis representasi, dan ini adalah row vektor matriks A. Oke, lanjut. Untuk bagian keempat, basis of a finite subspace of R⁻N. Misalkan U sama dengan 1 2 3 dan V sama dengan 4 5 6 adalah vektor-vektor di R⁻3. Misalkan S adalah ruang yang direntangkan oleh vektor-vektor ini, diilustrasikan pada gambar di bawah. Vektor U dan Y merentang di bidang yang diarsir gelap S di R, yaitu ada ini. Untuk U nya 1 2 3, untuk V nya ada 4 5 6 adalah S. Oke, untuk contoh soal, tentukan basis untuk ruang vektor S atau span U, V, dan W, di mana U sama dengan 1 2 3, V 4 5 6 dan W 7 8 9. Kita mendapatkan solusi. Misalkan matriks A adalah matriks yang U, V, W, yaitu A sama dengan 1 2 3 4 5 6 dan 7 9 8 7 8 9. Ruang baris A adalah subruang yang direntangkan oleh vektor U, V, dan W. Dengan demikian, span U, V, dan W sama dengan ruang baris A. Lanjut ke bagian kelima, rank of matrix. Rank suatu matriks memberi jumlah baris yang bebas linier dalam suatu matriks, yang berarti bahwa semua baris bergantung linier dihitung sebagai satu. Untuk contoh soalnya, tentukanlah rank dari matriks A, B, dan C yang diberikan. Solusi apa peringkat A sama dengan kita memiliki satu vektor dari baris
ruang baris A. Oleh karena itu, peringkat baris sama dengan 1, yang berarti peringkat A sama dengan 1. Demikian pula kita memiliki rank B sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Oke, ke bagian ke-6 ada rank and invertible matrix. Misalkan A adalah matriks N dikali N. Matriks A dapat dibalik sampai rank A sama dengan N. Matriks yang dapat dibalik tidak memiliki baris yang berlebihan, menyatakan bahwa matriks A memiliki peringkat penuh. Kita buktikan, kita asumsikan matriks A dapat dibalik. Misalkan A adalah matriks N dikali N, maka berikut ekuivalen. Untuk A, matriks A dapat dibalik. Untuk B, bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas 1. Oke, bagian 3.6. Untuk bagian pertamanya ada null space. Sistem homogen merupakan sistem persamaan linear yang ditulis dalam bentuk matriks sistem. Matriks sebagai AX sama dengan 0. Dengan menggunakan operasi baris elemen, kita menyelesaikan sistem ekuivalen R X sama dengan 0, di mana R adalah ekuivalen baris dengan matriks A. Untuk contoh soal, memecahkan sistem persamaan linear homogen, yaitu ada X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 0, 4X ditambah 5Y ditambah 6Z sama dengan 0, dan 7X ditambah 8Y ditambah 9Z sama dengan 0. Solusi yang kita miliki sistem linear AX sama dengan 0, di mana A adalah matriks koefisien X adalah yang tidak diketahui, dan 0 adalah vektor 0. Untuk A vektor 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9 semuanya dikalikan sama 0. Untuk X nya ada 1, 0, 0, Y nya 0, 1, 0, untuk Z nya 1, minus 1, 2, 0. Oke, lanjut ke bagian kedua, properties of rank and nullity. Nullity A ditambah rank A sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nullity B ditambah rank B sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nullity C ditambah rank C sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk contoh soal, tentukanlah nullity dan rank dari matriks A. Bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai 35. Dengan menggunakan MATLAB, eselon baris tereduksi dari matriks R dari A diberikan oleh R sama dengan 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, dan seterusnya. Oke, lanjut ke apa pangkat A sama dengan. Karena ada 2 baris bukan 0 dalam matriks R, maka rank A sama dengan 2. Perhatikan bahwa matriks memiliki 5 baris, tetapi hanya 2 baris yang bebas linear. Apa yang sama dengan nullity A? Nullity A adalah dimensi ruang 0 dan dapat dievaluasi dengan nullity A ditambah rank A sama dengan N, menggantikan rank A sama dengan 2 dan N sama dengan 7. Kita memiliki nullity A sama dengan 7, nullity A sama dengan 2, dan memberi nullity A sama dengan 5. Ini berarti himpunan vektor X yang memenuhi AX sama dengan 0 berdimensi 5. Kita membutuhkan 5 sumbu atau 5 vektor basis untuk menggambarkan vektor X di ruang 0 matriks A. Oke, lanjut ke bagian ketiga, ada non-homogeneous linear system. Sekarang kita perhatikan persamaan linear dalam bentuk AX sama dengan B, di mana B tidak sama dengan 0. Persamaan bentuk AX sama dengan B, di mana B 0 disebut persamaan linear tak homogen. Untuk contoh soal, selesaikanlah sistem tak homogen di bawah. Ada X dikurang 2Y sama dengan dikurang 2Y ditambah 2Z ditambah 0,03T 31 sama dengan 1,7, dan untuk minus Y tambah Z dikurang 0,021 sama dengan minus 1,6, dan untuk X dikurang Y 0,01 sama dengan T. Menulis matriks yang diperbesar dan mengevaluasi bentuk eselon baris
baris tereduksi berikut. Untuk solusi umumnya adalah X ditambah 0,07T ditambah 0,7T sama dengan 4,9. Untuk Y ditambah 0,06T sama dengan 4,9, dan untuk Z ditambah 0,04T sama dengan 3,3. X sama dengan 4,9 ditambah 0,07T Y sama dengan 4,9 dikurang 0,06T, dan untuk Z 3,3 dikurang 0,04T. Oke, lanjut ke dimana T adalah variabel bebas. Kita dapat bentuk vektor kita memiliki. Untuk X ada X, Y, Z, dan T sama dengan 4,9 dikurang 0,07T, 4,9 dikurang 0,06T, dan 3,3 dikurang 0,0T, dan T sama dengan 4,9 dan 3,3 dan 0. Ini adalah vektor sol n sama dengan XB ditambah minus 0,07 ditambah 0,07 minus 0,06 dan 0,041 dengan T. Inilah homogeneous sol n itu XH. Ke bagian 3.6.4 properties of non-homogeneous linear system. Pertimbangkan sistem linear AX sama dengan B, di mana A memiliki n kolom dan B 0. Untuk A, rank A sama dengan rank A di AB sama dengan ini untuk full rank. Nah, sistem linear memiliki solusi unik. Untuk yang B, rank A sama dengan rank A B, ini sistem linear tidak memiliki solusi. Untuk yang ketiga, rank A tidak sama dengan rank A AB, sistem linear tidak memiliki solusi. Untuk contoh soalnya, tentukan apakah sistem berikut memiliki solusi solusi tak terbatas, unik, dan atau tidak solusi. X dikurang Y dikurang 2Z dikurang 3W sama dengan 5. Minus 4X ditambah 4Y ditambah 8Z ditambah 2W 12W sama dengan 2. Menuliskan matriks koefisien A memiliki argumen AB dan menempatkan matriks yang diberikan ke dalam matriks baris tereduksi yang kita miliki. A bisa 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 4 8 12 menjadi 1 minus 1 minus 2 minus 3 0 0 dan 0. Nah, untuk yang di atas tidak ada baris tidak nol. Untuk kita memiliki rank A sama dengan 1. Untuk A untuk B sama dengan 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 8 dan 12 dikali 5 dan 2 menjadi minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 3 0 0 0 dan 0. Baris tidak 0 dan bawahnya baris tidak 0. Karena itu rank AB sama dengan 2. Kita memiliki rank A sama dengan 1, tetapi rank AB sama dengan 2. Jadi rank A tidak